warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Cikgu FM, tempat kita berbagi informasi, tips dan pengalaman seputar dunia pendidikan, khususnya bagi rekan-rekan peserta PPG guru tertentu. Sebelum kita mulai, kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu semuanya. Caranya mudah, cukup dengan subscribe channel YouTube kami, like, tuliskan komentar jika ada yang ingin didiskusikan, dan yang paling penting, share video ini ke grup atau teman-teman sesama peserta PPG. Dukungan dari Bapak Ibu semua sangat berarti agar kami semakin semangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kami akan membahas terkait bagaimana cara membuat jurnal pembelajaranku modul yang pertama ya, pembelajaran mendalam dan asesmen umum. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam cara pembuatan jurnal pembelajarannya. Yang pertama Bapak Ibu, di halaman yang pertama Bapak Ibu membuat cover ya terkait jurnal pembelajaran modul yang pertama, pembelajaran mendalam dan asesmen umum. Nah, silakan diberikan judul jurnalnya, kemudian logo LPTK dan penyusunnya itu siapa ya. Bisa terdiri dari nama Bapak Ibu, kemudian instansi, bisa dari SD, SMP, SMK atau sejenisnya, dan diberikan nomor UKG atau bisa juga NIM ya. Kemudian tuliskan nama LPTK Bapak Ibu dari universitas mana begitu. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam terkait isi dari jurnal pembelajaran, kita mengingat rincian dari jurnal pembelajaran terlebih dahulu. Namun ketika Bapak Ibu membuat jurnal tidak perlu diberikan ini Bapak Ibu ya, screenshotan dari rincian jurnal ini tidak perlu. Ini hanya mengingatkan kita dalam pembuatan jurnalnya. Ini sebagai panduan kami dalam menjelaskan kepada Bapak Ibu begitu, agar tidak lupa terkait rincian dan juga ketentuan dalam pembuatan jurnalnya. Nah, untuk rincian dalam pembuatan jurnalnya Bapak Ibu, kita ingat kembali ya bahwa dalam jurnal pembelajaran itu menyertakan satu aksi nyata terbaik versi Bapak Ibu. Kemudian dalam ketentuan mengunggah jurnalnya ya, jika Bapak Ibu adalah non-BK harus menyertakan rancangan pembelajaran atau modul ajar, tentunya berdasarkan ketiga prinsip unit atau topik yang sudah kita pelajari. Nah, misalkan ya untuk modul yang pertama itu kan prinsipnya terdiri dari 4 ya, ada UBD, berdiferensiasi, THRL, dan CRT. Kita pilih salah satu prinsip tersebut. Itu jika kita membuat modul pembelajaran yang pertama ya. Kalau kita membuat jurnal pembelajaran modul yang kedua, kita rancangan pembelajarannya atau modul ajarnya harus berprinsip pada pembelajaran sosial emosional. Kalau kita membuat jurnal pembelajaran di modul ketiga, modul ajarnya atau rancangan pembelajarannya harus berprinsip pada pendidikan nilai. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah menyertakan rancangan pembelajaran atau modul ajar yang dipilih, sertakan juga refleksi Bapak Ibu dan umpan balik dari rekan sejawat. Kemudian, nah ini ada bentuk penugasan lainnya dari aksi nyata. Nah, tadi aksi nyata Bapak Ibu yang sudah dibuat dilampirkan saja di bawah begitu ya, di halaman selanjutnya setelah umpan balik dari rekan sejawat. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalamnya. Tadi sudah cover ya, kita lanjut ke rancangan pembelajaran yang dipilih ya, berarti modul ajar. Karena ini
modul yang pertama, jadi harus berdasarkan salah satu keempat prinsip ya, bisa UBD, bisa berdiferensiasi, bisa TARL atau CRT. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu nanti formatnya ini setelah dibuat di Word diubah ke PDF ya. Nama dokumennya, nama mahasiswa, _NIM dan _judulnya. Baik, setelah tadi ke cover ya, halaman selanjutnya adalah ini ya. Kita bisa memberikan lampiran aksi nyata terbaik ya, bisa ditaruh di depan boleh, di belakang juga boleh. Nah, di sini kami contohkan di depan saja ya Bapak Ibu ya, tidak apa-apa. Kalau ingin meletakkan di belakang juga tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Nah, di sini contohnya kita buat di depan saja. Aksi nyata terbaik yang dipilih pada topik atau unit kedua tentang merancang pembelajaran berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Yang pertama, kita berikan sedikit materinya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Misalkan bisa definisi, kemudian pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut komponen pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sudah cukup, itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Nah, ini ada lampiran dokumen aksi nyata ya, aksi nyata pada unit topik kedua pembelajaran berdiferensiasi. Kita cek Bapak Ibu ya aksi nyatanya di unit yang kedua ya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini unit kedua merancang pembelajaran berdiferensiasi. Kita masuk ke aksi nyatanya, instruksinya apa? Nah, ini ada instruksinya Bapak Ibu ya. Ada 2 pertanyaan ya. Nah, ide apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah belajar topik ini? Kemudian menurut Bapak atau Ibu, pelajaran berdiferensiasi seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah Bapak Ibu guru? Kembangkan rencana pembelajaran atau RPP modul ajar yang berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita jawab pertanyaannya dulu, baru mengembangkan RPP atau modul ajar. Makanya aksi nyatanya saya letakkan di depan setelah cover, baru nanti dilampirkan modul ajar berdasarkan prinsip berdiferensiasi itu ya. Kita kembali ke referensi. Nah, ini Bapak Ibu ya, kami kopikan pertanyaannya di sini biar lebih ingat karena sedikit pertanyaannya, jadi tidak apa-apa kita kopikan di sini. Nah, ini adalah jawabannya Bapak Ibu terkait pertanyaan yang pertama tentang ide yang didapatkan setelah belajar topik atau unit pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pertanyaan yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi mana yang lebih relevan ya. Nah, ini adalah lampiran dari pengembangan modul ajar berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Di sini kami contohkan pada pelajaran matematika bab rasio. Nah, khusus untuk prinsip pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu bisa terlihat di kegiatan pembelajaran ya. Untuk informasi umum, kompetensi awal ini normal, ada bebas ya, sesuai format Bapak Ibu sendiri, tidak ada format khusus ya. Nah, kita langsung ke kegiatan pembelajaran saja yang menunjukkan tentang penerapan prinsip berdiferensiasi begitu. Nah, ini ya, kita langsung ke kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pendahuluan normal Bapak Ibu sama seperti yang lainnya begitu ya. Nah, masuk ke kegiatan inti. Nah, di sini ada sintak-sintaknya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita menggunakan tadi model pembelajarannya PBL. Problem based learning. Jadi ketika di kegiatan intinya harus ada sintak PBL-nya yang terdiri dari 5 sintak Bapak Ibu ya, begitu.
Nah, di 5 sintak itu harus dimasukkan pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, yang pertama ini Bapak Ibu ya, ada sintak yang satu, orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini ada menampilkan video pendek. Nah, ini masuk ke diferensiasi. Ini masuk ke diferensiasi. Kemudian di sintak kedua, mengkoordinasikan peserta didik itu membagi kelompok. Nah, misalkan ini diferensiasi kontennya Bapak Ibu ya. Nah, ada diferensiasi konten, ada kelompok visual, kemudian kelompok yang kedua audio, dan kelompok yang ketiga ini kinestetik sepertinya karena praktek begitu ya. Nah, kemudian di sintak yang ketiga, membimbing penyidikan individual atau kelompok. Di sini juga ada diferensiasinya terlihat ya. Misalkan di kelompok visual diberikan gambar begitu. Yang audio diberikan teks, diminta menuliskan ya, dibaca dulu baru dituliskan begitu. Kemudian di kelompok kinestetik itu nanti melakukan simulasi atau praktek ya. Itu sudah ada prinsip diferensiasinya. Kemudian dalam pengembangan dan penyajian hasil karya di sintak keempat, ini juga diferensiasinya sudah terlihat ya. Ada kelompok visual, ada audio, ada kinestetik juga, dan kegiatannya pun berbeda. Yang visual membuat poster, yang audio membuat tabel rasio ya. Kemudian yang kinestetik menyusun diagram lingkaran untuk menunjukkan hasil perbandingan jumlah buah dari simulasi yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir ada sintak kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, itu Bapak Ibu ya, jadi di dalam kegiatan intinya harus menggunakan sintak dari model pembelajarannya itu apa. Kalau PBL, Problem Based Learning, sintaknya harus PBL. Kalau PJBL, Project Based Learning, sintaknya juga harus PJBL. Kalau PJBL itu sintaknya ada 6 ya, kalau tidak salah Bapak Ibu. Nanti coba dicari tahu begitu ya Bapak Ibu ya, sintak-sintaknya tergantung model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian di dalam sintak-sintak tersebut dimasukkan unsur prinsip dari yang sudah kita pelajari di modul yang pertama. Bisa UBD, bisa diferensiasi, bisa TARL, bisa CRT. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang paling penting dalam prinsip berdiferensiasi. Biasanya terlihat di bagian kegiatan inti, gitu ya. Nah, untuk kegiatan penutupnya sama ya, seperti yang lainnya. Bapak Ibu pasti sudah paham ya, saya yakin begitu. Dan jangan lupa tanda tangan dan stempel. Ada pula diberikan lembar kerja peserta didik Bapak Ibu ya. Di sini juga berbeda-beda. Jika diferensiasi ada LKPD kelompok visual itu beda. Nah, di sini dalam bentuk gambar ya. Kemudian kelompok audio ini nanti dia membaca, bisa membaca sendiri diberikan bacaan, bisa juga kita berikan audio ya, mereka mendengarkan, listening begitu. Kemudian Bapak Ibu di bagian kelompok kinestetik ya, itu nanti praktek begitu, simulasi lah ya, jadi mereka itu bergerak ya. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk penggunaan pendekatan berdiferensiasi dalam pembelajaran. Harus terlihat dalam kegiatan intinya. Kemudian Bapak Ibu ya, ada refleksi ya setelah tadi modul ajar, rancangan pembelajaran itu ada refleksi. Nah, di bagian ini ya kita mengingat kembali. Nah, ini ya, setelah ada modul ajarnya, rancangan pembelajarannya, kita melampirkan refleksi. Kemudian umpan balik dari rekan sejawat. Jangan lupa juga tadi ini sudah dilampirkan ya, aksi nyata terbaik sudah ya. Baik, berarti aksi nyata terbaik sudah dilampirkan di paling atas. Kemudian dilanjut modul ajar yang berprinsip dari salah satu
yang sudah kita pelajari di modul yang pertama. Selanjutnya menuliskan refleksi dan umpan balik dari rekan sejawat. Baik, kita ke refleksi ya. Nah, ini refleksinya Bapak Ibu ya. Setelah itu nah, ada umpan balik dari rekan sejawat ya. Nah, ini diberikan fotonya boleh. Kemudian ini umpan baliknya ya. Di sini dicontohkan minimal 2 lah Bapak Ibu ya, atau 3 dari rekan sejawat ya. Jangan 1 Bapak Ibu ya. Terlalu sedikit seperti tidak punya teman begitu. Ya minimal 2 lah atau 3 lah, itu sudah pas ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, ditambah dokumentasi juga boleh biar lebih meyakinkan ya kita melakukan aksi nyatanya. Nah, ini di halaman terakhir diberikan dokumentasi kegiatan kita. Nah, ini contohnya dokumentasi kegiatan saat pelaksanaan pembelajaran ya, dengan menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini. Baik, seperti itu Bapak Ibu untuk pembuatan jurnal pembelajarannya. Jadi intinya tadi Bapak Ibu ya, intinya dalam jurnal pembelajaranku itu yang pertama diisi cover ya. Cover jurnal pembelajaran Bapak Ibu itu modul berapa. Kemudian dilampirkan aksi nyata terbaik ya. Lampirkan aksi nyata terbaik. Setelah itu dilampirkan modul ajar ya. Nah, lampirkan modul ajarnya berdasarkan prinsip apa begitu ya. Setelah itu berikan refleksi. Mana tadi? Coba. Ya, ada refleksi ya. Setelah ini modul ajar, ini kan masuk modul ajar Bapak Ibu ya di LKPD. Kemudian refleksi, setelah itu umpan balik dari rekan sejawat, dan yang terakhir ada dokumentasi kegiatan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, tidak perlu dibuat repot, kita sesuaikan saja permintaan dari ketentuan mengunggah jurnal yang ada di laman LMS sertifikasi pendidik di bagian jurnal pembelajaran. Ketika kita membuat atau menguploadnya itu masih terlihat ya. Nah, ikuti saja apa yang diminta LMS Bapak Ibu, tidak perlu menambahkan ini itu tanpa menambahkan hal yang lain yang tidak diminta oleh LMS di jurnal pembelajaran ya. Sesuaikan saja dengan ketentuan dalam mengunggah dan pembuatan jurnalnya, yaitu menyertakan salah satu dokumen aksi nyata dari pilihan ini, modul ajar dengan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari, kemudian juga ada aksi nyatanya. Jangan lupa dibuat dalam bentuk PDF maksimal 10 MB, penamaannya nama mahasiswa _NIM _judul aksi nyata. Baik, seperti itu Bapak Ibu ya untuk referensi jurnal pembelajaran modul yang pertama, pembelajaran mendalam dan asesmen umum. Untuk file ini ya, untuk file ini akan kami sertakan di deskripsi video ini khusus untuk Bapak Ibu agar bisa dijadikan referensi dalam pembuatan jurnal pembelajaran. Ingat Bapak Ibu, ini hanya sebagai referensi, jangan diambil secara keseluruhan. Nanti kalau Bapak Ibu A sama diambil, Bapak Ibu B ngambil juga, Bapak Ibu C ngambil juga, nanti terdeteksi plagiat ya. Silakan diikuti sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dan alurnya dalam pembuatan jurnal pembelajarannya itu seperti apa. Baik, seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga bisa bermanfaat ya.
Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan modul dengan lancar. Ingat Bapak Ibu, guru hebat bukan hanya yang menguasai materi, tapi yang terus mau belajar dan berkembang. Baik Bapak Ibu, cukup sekian video kali ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan yang paling penting, subscribe channel YouTube kami agar tidak ketinggalan info penting seputar PPG dan tips seputar dunia pendidikan lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya masih di channel Cikgu FM. Karena belajar tak pernah berhenti. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap belajar dan jadilah guru penggerak perubahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.